Hai sahabat, senang Anda sudah menonton video-video saya yang saya tayangkan lewat channel YouTube saya. Saya percaya Anda sudah like, Anda sudah subscribe, sehingga setiap kali saya menayangkan video-video saya yang baru, Anda pasti tidak akan pernah ketinggalan. Jika Anda merasa diberkati lewat video-video saya, maka dengan kerendahan hati saya memohon, berkenanlah Anda share juga kepada keluarga-keluarga yang lain agar mereka juga mendapat berkat yang sama. Sengaja video-video saya isi dengan pelajaran-pelajaran Alkitab yang akan menjadi berkat bagi setiap keluarga yang mengikutinya. Mereka akan berhasil mengajar mendidik anak-anaknya menuju kepada kesuksesan, kebahagiaan, dan keselamatan yang Tuhan sudah siapkan. Oleh karena itu, jangan pernah tinggalkan video-video saya. Ikuti terus lewat channel YouTube Roni Suwono. Shalom. Shalom. Jumpa kembali dengan channel pribadi saya lewat program Sabar Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Saudara, kembali kita melanjutkan seri pelajaran Alkitab kita, Orang Kristen Harus Tahu, dan kita memasuki video yang ke-9 yang akan mempelajari tentang hal kekhawatiran. Kita mesti tahu tentang hal-hal tertentu agar supaya ketika saya mendengarkan khotbah yang begitu memberkati, saya boleh benar-benar pulang dengan berkat firman Tuhan. Oleh karena ada banyak potongan-potongan kecil yang penting, itu telah aku pahami lewat video-video yang hari ini Bapak Ibu sekalian belajar bersama saya. Siapkan catatan Bapak Ibu semuanya, siapkan juga Alkitabnya. Kita akan segera membaca firman Tuhan yang berasal dari Matius pasal yang ke-6 ayat 31 sampai dengan 33 yang nanti akan menjadi fokus kita. Tetapi saya senang membacakan secara komplit supaya Bapak Ibu bisa menangkapnya secara utuh. Kita baca mulai ayat 25 sampai dengan 34. Kita nanti fokusnya pada ayat 31 sampai dengan 33. Demikian bunyi firman-Nya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari
cukuplah untuk sehari. Saudara, manusiawi sekali orang selalu ada rasa khawatir. Walaupun Tuhan Yesus berkata, jangan khawatir. Kenapa? Karena kita dikatakan di dalam firman Tuhan, hai orang yang kurang percaya. Ketika kita ditanya, apakah engkau percaya? Tentunya kita ngomong, kita percaya kepada Kristus. Kenyataannya ketika kita menghadapi masalah yang begitu menggentarkan hati, sama seperti keadaan COVID-19 yang kapan selesainya kita tidak pernah tahu, rasa khawatir di dalam benak, hati, pikiran setiap orang percaya itu selalu muncul. Selalu muncul, dia selalu memikirkan bagaimana masa depanku, bagaimana masa depan anak-anakku, baik orang berduit sekalipun sampai kepada lapisan yang paling bawah. Tentunya pikiran mereka itu pun juga bermacam-macam. Nah saudara, ternyata orang khawatir itu biasa diusik dengan kebutuhan yang utama. Kebutuhan yang primer itu menimbulkan kegalauan bagi setiap orang. Orang bisa khawatir gara-gara apa yang aku bisa makan, apa yang aku bisa minum, apa yang bisa aku pakai. Ini menjadi kebutuhan dasar. Jangankan kita, ternyata yang namanya Yakub, salah satu cikal bakal sebagai orang percaya, ketika dia harus lari meninggalkan kedua orang tuanya demi menyelamatkan diri terhadap ancaman Esau sebagai kakaknya yang bertekad untuk membunuh Yakub, oleh karena Yakub telah menipu dia, mencuri hak kesulungan Esau, maka Yakub itu melarikan diri menuju ke daerah tempat tinggal daripada asalnya dia punya ibu. Nah saudara, di situ di tengah-tengah perjalanan dia harus bermalam di Betel. Dia tidur di situ, kemudian dia bermimpi melihat satu pemandangan yang luar biasa. Bagaimana dari langit sana sampai dengan bumi itu ada tangga dan malaikat naik turun lewat tangga tersebut. Mimpi yang terjadi seperti kenyataan yang dialami oleh Yakub. Maka Yakub bangun dengan gentar. Dia menanggapi mimpi tersebut, kemudian dia berdoa, dia menuangkan minyak, dan dia bernasar, Tuhan, jika Engkau menyertai aku boleh tiba di tempat tujuan dengan selamat. Engkau menyediakan roti yang aku makan dan menyediakan pakaian yang aku pakai, dan Engkau membawa aku pulang dengan selamat ke negeri orang tuaku, maka semua yang Kau berikan kepadaku akan selalu ku persembahkan 10% kepada Engkau. Nah saudara, ini adalah kebutuhan yang utama, kebutuhan primer, yaitu makan, minum, dan pakaian. Tetapi Yesus Kristus Tuhan ingin sampaikan, kamu tidak usah khawatir. Kenapa? Karena aku mengasihi engkau. Orang yang khawatir itu karena yang pertama dasarnya memang kurang percaya. Orang yang khawatir akan hal-hal tersebut itu adalah orang yang tidak mengenal Allah. Saudara, sampai-sampai Tuhan Yesus membandingkan antara kita sebagai manusia, sebagai umat ciptaannya yang paling sempurna ini tadi, dengan burung yang ada di langit, burung yang ada di udara. Lihat itu burung-burung di langit, burung-burung yang ada di udara. Dia tidak menabur, tidak menuai, dan dia juga tidak mengumpulkan makanan ada di dalam lumbungnya. Dengan arti kata lain, burung ini tidak punya deposito, tidak punya tabungan, tetapi oleh Bapakku, burung-burung ini tetap dipelihara. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini yang dia utarakan kepada saudara dan saya
untuk menghilangkan kekhawatiran tersebut, karena aku adalah Tuhan Sang Pencipta yang menciptakan engkau ada di muka bumi. Otomatis aku juga adalah Tuhan yang akan memelihara kamu. Tetapi manusia yang punya akal budi, manusia yang penuh dengan kreativitasnya, manusia yang seringkali selalu melakukan lebih baik sedia payung sebelum hujan, lebih baik kita bertindak yang bijak dan lain sebagainya, dengan segala macam pikirannya yang kelihatan pandai dan bijak, menimbulkan rasa khawatir yang demikian luar biasa, sehingga Tuhan Yesus perlu menasehati di dalam khotbah di bukit ini tadi. Dari Matius pasal 5 sampai dengan Matius pasal 7. Tidak usah khawatir. Nah saudara, kita masuk kepada ayat 31 sampai 33. Dikatakan di situ, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Saudara, tentunya kita juga berkata kepada Tuhan Yesus, bagaimana mungkin Tuhan kami tidak akan khawatir dengan hal-hal tersebut, karena jika hal-hal tersebut tidak ada, maka matilah kami. Itu merupakan sesuatu yang utama, kebutuhan yang pokok bagi manusia untuk dia bisa hidup. Sedangkan di zaman COVID-19 ini ada begitu banyak orang terdampak. Ada yang penghasilannya tinggal 50% karena usahanya merosot. Sudah dalam keadaan rugi karena tidak bisa nutup biaya-biaya. Ada juga pegawai yang menghadapi kenyataan gajinya dipotong 50%. Tetapi juga ada yang tidak digaji, atau pengusaha yang usahanya tutup. Saudara, tetapi juga tidak kurang orang-orang yang ada di masyarakat yang ada dalam kehidupan yang sangat sederhana. Mereka tetap harus bekerja setiap hari, karena hari itu pula aku mendapatkan hasil untuk hari itu. Saudara, sangat luar biasa tekanan COVID-19. Bukan cuma menekan saja, tetapi merubah tatanan hidup seluruh dunia. Orang jadi menata ulang gaya hidupnya. Orang menjadi menata ulang bagaimana cara mereka mengatur keuangan, mengatur kehidupan, dan lain sebagainya. Nah saudara, ayat ke-32 berkata begini. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Saudara, mengagetkan buat saya. Dia justru berkata, jika orang khawatir tentang kebutuhan utama, makan, minum, dan pakaian, itu sama dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal aku sebagai Allahmu, sebagai Tuhanmu. Saudara, saya merenungkan kenapa demikian. Karena Tuhan sesungguhnya ingin menyampaikan bahwa aku adalah Tuhan Sang Pencipta. Dunia dengan segenap isinya, termasuk manusia yang ada di dalamnya, aku Sang Penciptanya. Jika aku menciptakan engkau, berarti aku adalah Tuhan yang menghendaki engkau ada di sini. Otomatis aku akan menunjukkan sebagai Tuhan yang bertanggung jawab, Tuhan yang akan memelihara kamu, dan Tuhan yang akan tidak pernah meninggalkan engkau. Saudara, masuk akal sekali. Jika kita merenungkan ke belakang, apakah saudara sebelum lahir di muka bumi, saudara pernah berdoa dan memohon kepada Dia, Tuhan, lahirkan aku di Indonesia, lahirkan aku di kota Surabaya, lahirkan aku di Jakarta, lahirkan aku di Kediri, aku jadikan anaknya bapak itu, ibu itu, dan lain sebagainya. Tentunya kita tidak pernah berpesan. Semua terjadi karena ketetapan Dia, karena takdir yang Dia sudah tetapkan. Mendadak Anda ada, saya ada di sini, dalam rumah tangga ini, dalam keluarga ini.
Nah saudara, itulah yang membuktikan bahwa engkau ada oleh karena aku sebagai sang pencipta itu yang punya kehendak. Otomatis aku sebagai sang pencipta yang memiliki kehendak engkau ada, aku juga akan menunjukkan sebagai Tuhan yang bertanggung jawab untuk memelihara akan setiap hidupmu. Jangan kau khawatir, engkau lebih daripada burung yang ada di langit, yang ada di udara. Engkau punya akal budi, engkau lebih aku kasih, aku lebih mengasihi engkau daripada umat ciptaan yang lain. Otomatis pembelaanku akan lebih besar kepada manusia dibandingkan kepada makhluk ciptaan yang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita coba melihat, mengilustrasikan bagaimana Tuhan menjagai saudara dan saya. Ayat 32 tadi berkata, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Saudara, seringkali kita khawatir. Kemudian kita berdoa. Dan kekhawatiran kita tidak terjadi. Tetapi sesungguhnya jika engkau mau menghitung, seringkali juga kita terkadang bisa kecewa karena doa kita tidak dikabulkan. Tetapi saudara, coba dihitung. Seringkali kita menjadi orang yang tidak fair, tidak adil. Ketika doa kita tidak dikabulkan, seringkali kita sedikit kecewa atau bahkan marah kepada Tuhan. Tuhan, kenapa engkau tidak mengabulkan doaku? Bukankah aku sudah berdoa 5 tahun, aku sudah berdoa 10 tahun, dan lain sebagainya. Tetapi, sudahkah engkau menghitung berkat-berkatnya? Ketika saudara tidak berdoa, saudara tidak menyadari perkara itu penting. Berkat itu engkau perlukan, berkat itu engkau butuhkan. Walaupun engkau lupa berdoa, atau engkau memang tidak mengerti untuk meminta, tetapi Tuhan sediakan. Nah saudara, inilah yang dimaksud oleh Tuhan. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi apa yang engkau perlukan, walaupun engkau tidak berdoa, walaupun engkau tidak meminta kepadaku, aku adalah Tuhan yang siap menyediakan di dalam kehidupanmu. Sama ketika saudara dan saya memiliki anak yang masih kecil, anak yang bayi, memasuki musim penghujan yang dingin. Anak yang masih bayi tidak bisa ngomong, papa, mama, aku kedinginan. Dia tidak bisa ngomong. Anda tidak selimuti, dia juga tidak bisa protes, dia tidak bisa ngomong. Tetapi demi kasih sayang saudara, kasih sayang istri saudara terhadap anak yang engkau cintai, apa yang kau lakukan walaupun dia tidak minta kepada Anda sebagai orang tua, maka Anda akan dengan sukacita jauh-jauh hari sebelum musim penghujan itu turun, Anda sudah siapkan selimut, Anda sudah siapkan segala macam yang dibutuhkan agar supaya bayi yang saudara kasih itu hidup dengan aman dan penuh dengan damai sejahtera. Saudara, jika itu jawabannya Anda berkata, iya, itu yang kami lakukan, maka firman Tuhan berkata, engkau yang jahat bisa melakukan perkara-perkara yang baik. Apalagi Bapakku yang ada di surga, dia akan terlebih bisa melakukan kebaikan kepada saudara dan saya di tengah-tengah kekhawatiran yang menghimpit kehidupan kita dan menghimpit iman kita. Nah saudara, manusia diperintahkan oleh Tuhan untuk menguasai dunia. Kita bisa menguasai burung-burung, bisa menguasai ikan-ikan, bisa menguasai binatang-binatang yang lainnya. Dengan arti kata lain, Tuhan berikan kita kuasa sepertinya kita menjadi Tuhan atas mereka. Oleh karena itu di dalam Amsal juga ada firman Tuhan yang berkata, orang benar memperhatikan hewan peliharaannya. Kenapa? Karena hewan peliharaannya
dipelihara oleh dia dengan sangat baik. Karena apa? Hewan peliharaan itu sepenuhnya tergantung sang tuannya. Dikasih makan sehari 2 kali, sehari 3 kali, dikasih lauk apa, tergantung saudara dan saya. Nah saudara, saya tidak tahu apakah Anda adalah orang yang suka memelihara hewan peliharaan. Bisa kucing, bisa anjing, bisa ikan, bisa burung. Saya ambil contoh aja, burung yang biasa berkicau. Nah saudara, orang beli burung berkicau di pasar burung. Karena dia hobi, dia suka, tentunya pada saat dia beli, dia langsung berkata kepada penjualnya, "Pak, sekalian saya beli sangkarnya ya, kurungannya ya Pak. Supaya burung ini nanti bisa saya lepas. Karena saya belikan burungnya saja, kurungannya tidak termasuk harganya. Apalagi dengan kurungan yang itu saya nggak cocok. Beli sekalian dengan kurungannya, dengan sangkarnya." Nah pada saat sangkar dibeli, saya yakin orang yang menghendaki burung itu menjadi burung peliharaannya dia boleh ada di ruang keluarganya. Dia langsung berkata kepada penjual ini, "Pak, tolong Pak, Bapak kasih sekali tempat makan dan tempat minumnya ya Pak. Dan jangan lupa Pak, saya beli makanannya sekali. Kira-kira cukup untuk 1 minggu. Anda bayar, Anda bawa pulang." Nah, saudara, di rumah Anda masih mikir-mikir, saya gantung di ruangan keluarga, saya takut. Jangan-jangan nanti ada semut yang masuk. Maka dicarikan cara bagaimana Anda melindungi supaya hewan yang Anda cinta, yang Anda pelihara itu dalam keadaan aman. Karena apa? Hewan ini ada di situ, burung itu karena saudara. Dia pun juga tidak dengan stres. Karena apa? Dia tidak mikir seperti manusia yang punya pikiran, yang punya kreativitas, sehingga seringkali pikiran dan kreativitasnya menimbulkan rasa khawatir yang berlebihan. Dia carikan tutupnya bir itu tadi, dimasukkan ke tempat gantungannya sangkar ini tadi. Kemudian di situ dia kasih oli supaya kalau nanti ada semut yang mau masuk harus melewati oli ini lebih dulu. Otomatis tidak ada semut yang berani masuk, karena kalau semut masuk ke sini dia akan mati dan kena baunya aja semut ini akan lari. Sehingga dengan demikian burung itu digantung di ruang tamu, pemilik merasa aman. Nah saudara, dari ilustrasi ini lihat apa yang dilakukan oleh tuan yang menghendaki burung itu ada, yaitu dia menyediakan sangkarnya, dia menyediakan tempat makan, tempat minumnya, dia membersihkan sangkarnya, dia menyediakan makanan juga, dia memberikan minuman, dan lebih daripada itu dia memberikan keamanan kepada burung yang dia pelihara. Jika itu jawabannya, Anda berkata, "Iya, aku lakukan karena aku penggemar burung, karena aku penggemar anjing, karena aku penggemar ikan, karena aku penggemar kucing." Jawabannya sederhana. Engkau yang jahat bisa melakukan yang baik. Apalagi Bapakku yang ada di surga, dia akan melakukan lebih baik dari apa yang kau bisa perbuat terhadap saudara dan saya sebagai umat ciptaannya. Oleh karena itu saudara, jangan pernah khawatir, karena Yesus adalah Tuhan yang sanggup memelihara, merawat, dan menyelamatkan saudara dan saya bersama keluarga di tengah-tengah keadaan COVID-19 yang tidak menentu. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.